Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Kembali lagi bersama kami dari Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang. Seperti biasa akan kami sampaikan briefing ataupun guidance cuaca penerbangan untuk flight level 1000 hingga 34.000 edisi 27 November 2021. Kita awali untuk rute di wilayah Semarang area. Untuk flight level 1000 hingga 10.000, secara umum angin bertiup dari arah selatan hingga barat laut dengan kecepatan variasinya mulai dari 5 hingga 15 knot. Kemudian untuk aerodrome forecast wilayah Bandara Udara Ahmad Yani Semarang, validitas jam 00 hingga 24 UTC pada tanggal 27 hari ini. Untuk secara umum kondisi angin dari 140 dengan kecepatan 3 knot. Kemudian untuk jarak pandang atau visibility diperkirakan 6 kilo dengan perawanan scatter pada ketinggian 1400 feet. Diperkirakan terjadi perubahan dengan proses perubahan terjadi pada jam 02 hingga 04 dengan setelahnya kondisi umum terutama untuk anginnya berubah menjadi dari 330 dengan kecepatan 8 knot. Kemudian diperkirakan kembali terjadi perubahan secara temporer pada jam 8 hingga jam 12, di mana pada rentang waktu tersebut dimungkinkan kondisi cuaca berubah menjadi jarak pandang di 3 km dengan kondisi cuaca thunderstorm rain, perawanan CB, view pada ketinggian 1300 feet, dan juga pada lapisan berikutnya broken pada ketinggian 1400 feet. Untuk medium level CQX chart, validitas jam 6 UTC, wilayah yang berpotensi untuk terbentuk awan cumulonimbus antara lain di sebagian besar wilayah Jawa, khususnya di Jawa Tengah dan juga Jawa Barat, serta juga termasuk Banten dan juga DKI Jakarta. Kemudian di wilayah Sumatera, bagian barat atau bagian utara itu antara lain di sekitaran Aceh dan juga Sumatera Utara, serta di bagian selatan. Kemudian di sebagian wilayah Kalimantan ini sepertinya ada di sekitaran wilayah Kalimantan Utara, sebagian Kalimantan Timur, dan juga di sebagian Kalimantan Tengah. Kemudian di sebagian besar wilayah Sulawesi, termasuk juga di sekitaran wilayah Gorontalo. Kemudian juga ini untuk di sekitaran wilayah Jawa Timur dan juga wilayah Bali, saat ini terlihat belum ada, tapi untuk daerah sekitarnya ini seperti di Jawa dan juga di sekitaran wilayah perairan dan juga di sekitaran kepulauan Nusa Tenggara ini ada potensi untuk terjadi awan cumulonimbus. Kemudian untuk flight level 5.000 dan 10.000 untuk di wilayah Pulau Jawa dan juga Bali, secara umum angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan variasi kecepatan antara 5 hingga 10 knot. Sedangkan untuk di wilayah Bali sendiri ini masih cenderung dari arah selatan hingga wilayah Bali bagian utara ini dari arah barat laut. Sedangkan pada flight level 10.000 ini cenderungnya malah dari timuran dengan variasi kecepatan kisaran 5 hingga 10 knot. Kemudian untuk di wilayah Sumatera, untuk di flight level 5.000 baik 5.000 dan 10.000 untuk di wilayah Sumatera yang kalau kita bagi untuk menjadi sisi utara dan sisi selatan, untuk di sisi selatan secara umum angin bertiup dari arah barat dengan kecepatan antara 5 hingga 35 knot baik di flight level 5.000 ataupun flight level 10.000. Sedangkan untuk yang ada di sisi utaranya ini justru kebalikannya, yaitu dari arah timur dengan kecepatan variasinya antara 5 hingga 15 knot. Perlu dilihat juga untuk di sebagian kecil ini ada yang dari selatan anginnya. Kemudian untuk di wilayah Kalimantan secara umum mungkin tidak jauh berbeda ya dengan di wilayah Pulau Sumatera, di mana untuk yang di bagian selatan itu secara umum dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan antara 5 hingga 15 knot. Begitu juga untuk di flight level 10.000-nya. Sedangkan untuk yang ada di sisi utaranya secara umum bertiup dari arah, kalau yang di flight level 5.000 itu dia dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan 10 hingga 15 knot. Sedangkan pada flight level 10.000 tiupannya juga hampir sama, hanya saja kecepatannya yaitu di kisaran 5 hingga 10 knot dengan arah dari arah barat daya hingga barat laut.
Kemudian untuk di wilayah Sulawesi, pada flight level 5.000 dan 10.000 secara umum hampir sama, angin bertiup dari arah barat hingga barat daya, kecuali untuk di sebagian kecil wilayah perairannya, di flight level 10.000 ada yang bertiup dari arah timur. Kemudian untuk suhu atau temperatur, secara umum pada flight level 5.000 berkisar antara 17 hingga 19 derajat Celcius, sedangkan pada flight level 10.000 berkisar antara 7 hingga 10 derajat Celcius. Kemudian kita beralih pada flight level 18.000 hingga 34.000. Untuk flight level 18.000 di wilayah Pulau Jawa dan juga Bali, secara umum anginnya bertiup dari arah timur hingga tenggara. Maksud kami dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 15 knot. Sedangkan pada flight level 24.000 untuk di wilayah Pulau Jawa, untuk di sisi selatannya ini dari arah barat, sedangkan yang ada di sisi utaranya itu dia variasi mulai dari arah tenggara hingga barat daya. Kecepatannya variasinya antara 5 hingga 10 knot. Begitu juga untuk di wilayah Bali, di mana untuk pada flight level 24.000 dia secara umum bertiup dari arah barat dengan kecepatan 5 hingga 10 knot. Sedikit berbeda dengan pada flight level 18.000 di mana untuk wilayah Bali ini umumnya dari arah timur laut hingga timur dengan kecepatan antara 5 hingga 10 knot. Kemudian untuk di flight level 30.000 untuk di wilayah Pulau Jawa secara umum angin bertiup dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan antara 5 hingga 10 knot. Kecuali untuk di wilayah Pulau Jawa di bagian barat, beberapa ini bertiup dari arah utara hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 20 knot. Kemudian untuk di wilayah Bali sendiri secara umum juga hampir sama seperti di Pulau Jawa, bertiupnya dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan 5 hingga 15 knot. Kemudian kita beralih untuk di flight level 34.000 untuk wilayah Pulau Jawa dan Bali secara umum angin bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 15 knot. Kemudian untuk di wilayah Pulau Sumatera pada flight level 18.000 dan 24.000 kalau kita lihat secara umum polanya hampir sama di mana angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan antara 5 hingga 15 knot walaupun ada sedikit titik-titik yang dia bertiupnya dari arah barat daya hingga barat. Kemudian untuk flight level 30.000 dan 34.000 ini untuk di wilayah Pulau Sumatera ini sama. Secara umum angin dari arah timur, namun dengan kecepatan yang lebih tinggi, yaitu mulai dari 10 hingga bahkan ada yang berkisar hingga 40 knot. Kemudian untuk di wilayah Kalimantan dan Sulawesi, untuk pada flight level 18.000 secara umum, untuk di Kalimantan angin bertiup dari arah utara, untuk yang ada di sisi utara ya, tiupannya utara hingga timur, sedangkan untuk yang ada di sisi selatan ini sebagian kecil ada yang bertiup dari arah selatan. Secara umum untuk kecepatannya berkisar antara 5 hingga 10 knot, sedangkan untuk di wilayah Pulau Sulawesi, untuk secara umum angin bertiup dari arah utara hingga timur dengan kecepatan 5 hingga 15 knot pada flight level 18.000 feet. Kemudian jika kita beralih untuk flight level 24.000 feet, ini sudah mulai seragam untuk pada flight level 24.000 hingga 34.000, di mana untuk di wilayah Kalimantan sendiri pada flight level 24.000 hingga 34.000 secara umum angin bertiup dari arah timur dengan variasi kecepatan mulai dari 10 knot hingga mencapai di 30 knot. Tentunya kecepatan yang lebih tinggi didapat pada flight level yang lebih tinggi. Kemudian untuk di wilayah Sulawesi sendiri juga hampir sama, secara umum angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan variasi kecepatan mulai dari 5 hingga mencapai di 25 knot. Sama untuk kecepatan tertinggi dicapai pada flight level yang lebih tinggi. Sedangkan untuk suhu pada flight level 18.000 berkisar mulai dari minus 4 hingga minus 5 derajat Celcius. Flight level 24.000 berkisar minus 13 hingga minus 14 derajat Celcius, kemudian pada 30.000 berkisar minus 29 derajat Celcius, dan pada flight level 34.000 berkisar antara minus 39 hingga minus 40 derajat Celcius. Untuk high level CQXR pada flight level high, kemudian validitas jam 6 UTC, secara umum ini untuk di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan juga Sulawesi, ini sebagian besar berpotensi terbentuknya awan cumulonimbus hanya di sekitaran Sulawesi bagian tengah dan bagian utara saja, ini sebagian yang tidak tercover. Kemudian bagaimana dengan validitas jam 12 UTC juga hampir sama, justru malah semakin meluas, di mana untuk pada validitas 12 UTC keseluruhan wilayah Sulawesi berpotensi untuk tertutup atau ada pembentukan dari awan cumulonimbus.
Untuk citra satelit pada jam 23 WIB pagi tadi secara umum di wilayah Indonesia umumnya berawan, terutama ini di sekitaran wilayah Laut Jawa, kemudian di Selat Karimata, di sebagian wilayah Sumatera bagian selatan, Kalimantan bagian utara dan bagian timur, dan juga di perairan antara wilayah Sulawesi dan Kalimantan, serta di sekitaran wilayah Sumatera bagian utara, termasuk juga di sekitaran wilayah Aceh. Demikian yang dapat kami sampaikan. Safe flight and stay healthy. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.